Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Givari Safarel dengan akhir NIM 2065. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS, yaitu saya akan menjelaskan kembali PPT, dan yang saya pilih kali ini adalah PPT dari kelompok 1 yang berjudul Akuntansi Pembiayaan Mudharabah. Di bagian pertama di sini ada ketentuan syar'i, rukun transaksi dan pengawasan syariah transaksi mudharabah. Di ketentuan syar'i mudharabah berdasarkan PSAK 105, yang pertama ini ada mudharabah muqayyadah, dan ini adalah mudharabah yang umum karena di sini nih pihak pemberi dana itu tidak ada memberi kebebasan kepada penerima dana. Dan yang kedua ada mudharabah mutlaqoh ini adalah mudharabah yang sifatnya terikat gitu. Jadi pemberi dana itu ngasih batasan-batasan kepada penerima dana. Dan yang ketiga ini ada mudharabah mustarokah. Nah, ini ibaratnya tuh antara pemberi dana dan penerima dana itu bekerjasama, jadi sama-sama andil lah di sini. Di sini selanjutnya ada rukun transaksi. Yang pertama ada pihak transaktor antara pemberi dana dan penerima dana. Yang kedua ada objek akad, objeknya apa. Dan yang ketiga itu ijab kabul. Selanjutnya ada objek akad mudharabah. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan. Yang kedua, penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola seni demikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah. Yang ketiga, pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dan tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas tersebut. Selanjutnya ada syariat pembagian keuntungan dan pembiayaan mudharabah meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh diisyaratkan hanya untuk satu pihak. Jadi keuntungannya ini harus kedua belah pihak ini harus sama-sama untung, harus win-win. Yang kedua, pembagian keuntungan harus diketahui masing-masing pihak dan bersifat proporsional atau dinyatakan dalam angka persentase dalam kurun nisbah dari keuntungan sesuai kesepakatan. Jadi tetek bengek kasarnya itu tetek bengeknya itu harus benar-benar transparan. Jadi kedua pihak itu sama-sama tahu, dan kalau di ujung jalan ada miskom kan udah ada tadi perjanjian awalnya yang kita sama-sama mengetahui. Yang ketiga ada penyedia dana menanggung semua kerugian dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan yang disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan. Selanjutnya terakhir ada sekiranya terjadi kerugian yang disebabkan oleh kelalaian mudharib, maka mudharib wajib menanggung segala kerugian tersebut. Misalnya kalau ada kelalaian seperti uangnya hilang, atau ketika penerima dana ini udah nerima dana terus uangnya hilang, itu ditanggung sendiri, kecuali kalau yang bersifat force majeure atau kayak bencana alam atau itu bisa diobrolin kembali kepada pihak banknya. Dan selanjutnya di sini ada contoh penjelasan pembagian hasilnya. Pembagian dasar bagi hasil berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 59 dan pedoman akuntansi perbankan syariah PAPSI 2003. Di sini ada tabel yang berisi dananya. Di kolom uraian ada penjualan, harga pokok penjualan, laba bruto, beban, dan laba rugi neto. Di jumlah ini di penjualan ada 100, yang itu revenue sharing. Terus di harga pokok penjualan 65,
di laba bruto 35, di beban 25, di laba rugi neto ada 10. Terus di tabel bawahnya lagi ada penjualan 100, harga pokok penjualan 65, laba bruto 35, ini berisi gross profit sharing GPS. Bebannya 25, laba rugi netonya 10, itu profit sharing. Nah, pengawasan transaksi mudharabah meneliti apakah pemberian informasi secara lengkap telah disampaikan oleh bank kepada nasabah baik secara tertulis maupun lisan tentang persyaratan pembiayaan mudharabah yang telah dilakukan. Menguji apakah perhitungan bagi hasil telah dilakukan sesuai prinsip syariah. Yang ketiga, memastikan adanya persetujuan para pihak dalam perjanjian pembiayaan mudharabah. Yang keempat, memastikan terpenuhinya rukun dan syarat mudharabah. Dan yang terakhir, memastikan bahwa kegiatan investasi yang dibiayai tidak termasuk jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah. Yang selanjutnya ada cakupan standar akuntansi mudharabah bagi bank syariah. Ketentuan tentang akuntansi mudharabah diatur dalam PSAK 105 tahun 2007 tentang akuntansi mudharabah. Standar ini mengatur pengakuan dan pengukuran transaksi, baik dari sisi pemilik dana maupun dari sisi pengelola dana. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengakuan dan pengukuran transaksi adalah mengenai dana mudharabah yang disalurkan, jenis investasi berupa kas maupun non-kas, penurunan nilai investasi sebelum usaha dimulai, dana hasil usaha, kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola, hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah, penyertaan dana pengelola dalam skema musyarakah, dan pembagian hasil pada mudharabah musyarakah. Selanjutnya ada teknis perhitungan dan perjunalan transaksi mudharabah. Transaksi pembiayaan mudharabah tanggal 1 Agustus 2002X, Bank Murni Syariah BMS menyetujui pemberian fasilitas mudharabah mutlaqoh PT Hania yang bergerak di bidang SPPU dengan kesepakatan sebagai berikut. Plafon 1,450 miliar dan rupiah dan objek bagi hasil pendapatan gross profit sharing nisbah 70% PT Hania, 30% BMS. Jangka waktu 10 bulan, jatuh tempo tanggal 10 Juni 2002X. Biaya admin sebesar 14.500.000 dan dibayar saat jatuh akad ditandatangani. Pelunasan pengembalian pokok di akhir periode. Keterangan modal dari BMS diberikan secara tunai tanggal 10 Agustus 2002X dan pelaporan pembayaran bagi hasil oleh nasabah dilakukan setiap tanggal 10 mulai bulan September. Dan untuk transaksi pembiayaan mudharabah bermasalah, informasi singkat pembiayaan mudharabah, besarnya investasi bank sebesar 1 juta. Angsuran pokok dibayarkan 10 kali dalam setiap bulan sebesar 100.000. Bagi hasil yang ditentukan berdasarkan nisbah dari proyeksi profit sebesar 20.000 per bulan. Nisbah disepakati nasabah bank atau 40 dibagi 60 atau bank diproyeksikan mendapatkan 12.000 per bulan. 12.000 per bulan. Ini sama dengan berarti 12.000 untuk bank dan 8.000-nya untuk nasabah, seperti itu. Pencatatan dilakukan 10 Juni 2000X. 10 Januari 2002X. Angsuran pokok dan bagi hasil dijadwalkan dibayar setiap tanggal 10, yaitu tanggal 10 Februari 2002X sampai dengan 11 November 2002X. Untuk penyajian transaksi mudharabah dalam laporan keuangan, menurut PAPSI 2013, akun-akun yang berkaitan dengan transaksi pembiayaan mudharabah disajikan sebagai berikut. Pembiayaan mudharabah disajikan sebesar saldo pembiayaan mudharabah nasabah kepada bank. Pembiayaan mudharabah yang diakhiri sebelum jatuh tempo atau sudah berakhir dan belum diselesaikan oleh nasabah tetap disajikan sebagai bagian dari pembiayaan mudharabah.
Piutang bagi hasil disajikan sebagai bagian dari aset lain pada saat nasabah tergolong performing. Sedangkan apabila nasabah tergolong non-performing, maka peluang bagi hasil disajikan pada rekening administrasif. Jadi kalau misalnya nasabahnya lagi bagus keuangannya, itu ditaruh di bagian aset. Kalau misalnya sebaliknya nasabahnya kondisinya lagi non-performing atau lagi kurang, itu makanya ditaruh di rekening administratif, yang dimana itu berisi tentang catatan, hanya catatan, uangnya itu belum tentu masuk. Jadi kalau uangnya masuk, catatan administratifnya nanti dihapus, dibikin jurnal baru, ayat baru. Selanjutnya cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan mudharabah disajikan sebagai pos lawan atau kontra account pembiayaan mudharabah. Pengungkapan transaksi mudharabah berdasarkan PAPSI 2013. Hal-hal yang harus diungkapkan terkait transaksi pembiayaan mudharabah antara lain: yang pertama, ada rincian jumlah pembiayaan mudharabah berdasarkan sifat akad. Ada mudharabah mutlaka atau mudharabah muqayyadah, jenis penggunaan dan sektor ekonomi. Klasifikasi pembiayaan mudharabah menurut jangka waktu atau masa akad. Kualitas pembiayaan valuta, cadangan kerugian penurunan nilai, dan tingkat bagi hasil rata-rata. Jumlah dan persentase pembiayaan mudharabah yang diberikan kepada pihak-pihak berrelasi. Yang keempat, jumlah pembiayaan mudharabah yang telah direstrukturisasi dan informasi lain tentang pembiayaan mudharabah yang direstrukturisasi selama periode berjalan. Yang kelima, kebijakan manajemen dalam melaksanakan pengendalian risiko portofolio pembiayaan mudharabah. Yang keenam, misalnya pembiayaan mudharabah bermasalah dan cadangan kerugian penurunan nilai untuk setiap sektor ekonomi. Yang ketujuh, kebijakan dua metode yang dipergunakan dalam penanganan mudharabah bermasalah. Yang kedelapan, ikhtisar pembiayaan mudharabah yang dihapus buku yang menunjukkan saldo awal penghapusan selama tahun berjalan. Penerimaan atas pembiayaan mudharabah yang telah dihapuskan dan pembiayaan mudharabah yang telah dihapus tagih, dan saldo akhir pembiayaan mudharabah yang dihapus buku. Nah, untuk kesimpulan presentasi ini yang saya jelaskan, yaitu akuntansi pembiayaan mudharabah menekankan pada prinsip keadilan, transparansi, dan bagi hasil yang sesuai akad. Modal dicatat sebagai pembiayaan, keuntungan dibagi sesuai nisbah, dan kerugian ditanggung pemilik modal kecuali akibat kelalaian mudharib. Semua harus disajikan sesuai PSAK 105 agar laporan keuangan mencerminkan substansi ekonomi akad syariah. Sudah, sampai sini saja penjelasan dari saya. Bila ada kurang enak di telinga atau bagaimananya, saya mohon maaf dan terima kasih. Dadah.